Pak Suwarno, ya. Ya, baik Bu, izin share screen ya Bu. Belum muncul? Sudah Pak, sudah. Baik, eh, anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua, Pak. Semua, alhamdulillah. Baik, tadi pagi sudah sholat subuh belum? Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Pak Warno sudah nge-share ya di grup WA Ya, tentang Pak. kita pada pagi ini. Silakan dibuka. Ya. Jadi materinya tentang Quran Surah Al-Ma'un. Ini untuk 2 kali pertemuan ya anak-anak ya. Nah ini pertemuan pertama. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Silakan buka lembar pertama. Ya, di situ ada doa sebelum belajar. Mari bersama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bapak pandu ya. Wahid Isnen Talas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allamni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kenapa harus berdoa? Karena supaya ilmu yang kita dapatkan nyangkut di pikiran kita, masuk ke hati kita, dan insya Allah bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah meridhoinya ya anak-anak. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya kita akan belajar mengenai Quran surah Al-Maun. Ya. Ketika kalian bertanya, apa manfaatnya? Nah, manfaatnya ini diantaranya ada 4 ya. Maka sambil disimak ya anak-anak di LKPD-nya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Keimanan siapa? Keimanan semuanya. Ya, jadi nggak hanya peserta didik, tapi kita semua. Karena kita akan menjadi lebih yakin bahwasanya surah Al-Maun itu adalah firman Allah yang mengandung petunjuk dalam kehidupan. Yang kedua, melatih akhlak mulia. Dalam surah ini, Allah mengajarkan kita untuk peduli. Peduli kepada anak yatim, peduli kepada fakir miskin dengan cara membantunya, dan menjauhi sifat riya. Riya yang di sini bukan riya batuk ya anak-anak ya. Kayak misalnya Amir lagi batuk grog grog grog, bukan riya yang seperti itu. Jadi ya, Pak. ini adalah ketika kita beramal atau kita beribadah, tapi tujuan utamanya adalah pengen dilihat orang, dikatakan orang, wah Nurholis ini solih ya, bukan seperti itu ya. Jadi dia sholat atau dia beribadah atau dia beramal, tapi pengen dipuji orang. Kemudian manfaat yang berikutnya apa setelah mempelajari ini? Meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, itu akan dapat membuat kita mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat anak-anak, membaca ilmu tajwid membaca Al-Qur'an menggunakan ilmu tajwid itu wajib ya. Kemudian yang berikutnya adalah memahami nilai sosial dalam Islam. Baik, dilanjut dibuka halaman berikutnya.
Yang diklik yang tanda panah sebelah bawah ini ya. Pak. Oke, nah ini ada peta konsepnya, penunjuk arah untuk modul ini. Jadi nanti ketika kalian di rumah, kalian juga bisa dibuka nih, yang bagian mana bagian mananya. Misalnya mau ke lafaz al-ma'un, maka diklik saja. Kemudian ke video tajwid, maka diklik saja. Misalnya ke video al-ma'un, maka diklik misalnya seperti ini. Kita klik di sini, maka dia akan langsung ke sini. Tapi kalau mau kembali lagi ke yang tadi, maka kembali ke peta konsep. Baik anak-anak, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, maka ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Kalau capaian pembelajarannya, karena ini masuk elemen Al-Quran dan hadis, maka capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan-pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik. Kemudian di tujuan pembelajarannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di antaranya yang kita fokuskan pada hari ini adalah memahami ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, untuk mengenai melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar tentang ilmu tajwidnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, dibuka lagi halaman selanjutnya anak-anak sekalian. Nah, sudah? Sudah, Pak. Belum? Nah, kalau sudah, ini ada tes kemampuan awal. Pretest ya, kalau bahasanya itu ya. Maka tolong kalian klik bagian ini, next ini. Ya. Klik bagian next, nanti akan diarahkan ke Google Form. Seperti ini ya, Nak ya. Nah, nanti akan diarahkan ke Google Form. Nanti tampilannya seperti ini nih. Ya. Kalian isi namanya, kelasnya misalnya kelas 5 apa? Kelas 5A, B, atau C. Nah, sekarang kan kalian ada di 5C, maka pilih 5C. Kemudian klik berikutnya, maka ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik, silakan diakses. Bapak kasih waktu 1 detik boleh? Cepetan, Ya. Pak. Cepetan ya. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Ini materi tajwid, ini nanti bisa diakses di pertemuan yang akan datang ya. Nah, caranya bagaimana? Diklik bagian bawah ini, Nak. Nah, ketika kalian klik bagian bawah ini, maka nanti kalian akan diarahkan ke bagian video tentang tajwid. Ya. Baik, kita lanjutkan karena kita fokuskan hari ini di ciri-ciri yang mendustakan agama dalam surah Al-Ma'un, maka kita lanjutkan. Baik. Iya, ini Al-Ma'un. Siapa yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Ya, Pak. Oke, Pak Amir udah hafal? Dikit-dikit, Pak. Dikit. Oke, Bapak mau tanya dulu sih. Sebelum sebelum kita mempelajari lebih jauh, Amiruddin. Iya, Pak. Amiruddin ketahui tentang mendustakan agama. Yang dimaksud mendustakan agama itu yang bagaimana sih? Orang yang nggak mau beribadah, Pak. Oke. Nurhalis. Ya, Pak. Nurhalis, kalau Bapak bertanya, di dekat Nurhalis ada anak yang disebut anak yatim nggak? Ada, Pak, ada. Lingkungannya ya. Nah, kenapa kok kita harus peduli kepada anak yatim? Karena banyak yang membuli, Pak. Ya. Oh gitu ya, jangan jadi pembuli ya, apalagi kalian sudah kelas 5, harus menyayangi adik-adiknya, menyayangi teman-temannya. Jangan ikut-ikutan membuli ya. Bila perlu, melindungi. Nah, kemudian siapa yang belum Bapak tanya ini ya? Kun Farida, Pak. Oh iya, Kun Farida lupa Pak Warno. Ya, Kun Farida, kalau melihat misalnya Nurholis mainan bola jatuh, nah jatuhnya di depanmu. Nah, yang kamu lakukan pertama kali apa? Menertawakan Amir, menertawakan Nurholis, atau nolongin? Nolongin, Pak. Bukan tertawa dulu baru nolongin. Enggak, Pak, kasihan. Oh, kasihan. Iya, kenapa kok harus ngasih bantuan kepada orang yang membutuhkan?
Ya, nanti kalau saya jatuh juga nanti biar ada yang orang nolongin juga, Pak. Ya, pintar anak-anak sekalian. Oke. Baik, kita membaca surah Al-Maun bersama ya. Wahid, Itsnain, Talas. A'udzu billahi Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital Alladzi yukadzibu biddin. fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Alhamdulillah. Nah, itu juga ada keterangan terjemahannya ya, nanti bisa diakses. Oke. Sekarang kalian coba klik bagian bawah di lembar ini, Nak, yang panah ke samping ini. Nah, nanti ketika kalian klik itu, sudah diklik, nanti akan muncul video seperti ini. Ini ya videonya ya. Oke, video tentang surah Al-Maun. Ya, agak berat ya. Nah, nanti coba diakses ya. Oke. Suaranya terdengar? Mari belajar surat Al-Maun. Alhamdulillah. Terdengar, Pak. Sudah terdengar suaranya? Dengar, Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Sudah disimak ya? Ya, Pak. Oke. Berikutnya, apa itu surah Al-Maun? Surah Al-Maun adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, ya, baik itu kepada orang miskin, anak yatim, dan sebagainya. Di surah Al-Maun juga kita diajarkan untuk beribadah itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Juga kita diajarkan untuk khusyuk di dalam sholat. Karena ancamannya dalam surah Al-Maun itu ada keterangan fawailul lil musallin. Yang sholat saja masih celaka, apalagi yang nggak sholat. Nah, apa yang sholat itu masih celaka? Ketika dia sholat tapi lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini anak-anak bisa diartikan dia menunda-nunda waktu sholat atau dia tidak khusyuk ketika sholat. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Cukup. Oke, maka tolong dibuka quizisnya. Nah, di Chromebook-nya di tab sebelahnya tanda plus ya, tanda panah, tanda tambah ini silakan diklik, kemudian klik quizzes. Ketikan quizzes. Sudah? Ya, Pak. Nah, kalau sudah, silakan masukkan kodenya. Ya. Silakan masukkan kodenya. Nah, ini kodenya 147185. Sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Bapak mulai. Silakan dijawab. Oke, cukup. Selesai ya? Oke. Alhamdulillah, ternyata sudah selesai. Dan, siapa ini yang dapat nilai tertinggi ini? Ternyata Kun Farida, Masya Allah, luar biasa. Oke, itu yang barusan kalian kerjakan tadi adalah apa namanya? Asesmen formatif ya. Nah, nanti asesmen sumatifnya nanti di akhir. Nah, nanti kapan asesmen sumatifnya? Ketika pembelajaran Al-Maun sudah selesai. Nanti setelah kalian membaca itu ya, di pertemuan yang akan datang, setelah menonton juga tentang video tajwid, maka kalau udah selesai nanti klik yang bagian ini ya, asesmen sumatif. Nah, kalian silakan klik tombol next. Nanti akan muncul soal-soal tentang pembelajaran surah Al-Maun secara
menyeluruh komprehensif dari mulai tajwidnya sampai yang apa namanya sampai tentang kewajiban kepada sesama atau berbuat baik kepada sesama. Baik, kita sampai di ujung pembelajaran anak-anak sekalian. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Cukup, Pak. Ya, Pak. Pak. Oh, baik. Bapak simpulkan ya, bahwasannya sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani bahwasannya Al-Ma'un itu salah satu kalamullah yang berisikan pelajaran-pelajaran berharga bagi kehidupan sosial. Dalam surah Al-Ma'un juga kita diajarkan untuk berbuat baik kepada semuanya, termasuk menyayangi anak yatim. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Marilah bersama-sama kita iri dengan doa kifaratul majlis. Wahid itnen talas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Pak Warno mohon maaf. Jangan lupa sholat di rumah anak-anak sekalian. Yang laki-lakinya ke masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi nggak usah setiap ya, nggak usah setiap kita mengajar seperti itu. Kemudian Pak Warno ya, Pak Suwarno ini kelihatannya pengajarnya udah modern, udah tinggi tuh. Apa anak ngajar udah pakai laptop Pak ya? Enggak Pak. Loh, Jadi tapi teori mengajarnya udah kayak pakai laptop semua itu ya. karena yang diambil itu model TPACK Pak. Karena kan ada kolaborasi gitu loh. Jadi nggak melulu di kelas. Jadi kadang-kadang memang diajak ke lab. Lab, kadang-kadang belajar lab ya. Tapi setidaknya itu anak di rumah ada nggak laptop, tapi memang kayaknya ya belum itu ya. Belum. Ya. Jadi itu tadi saya lihat, loh ini kok sudah klik sana, klik sini gitu. Kalau anak eman udah bisa itu Pak itu ya. Kemudian lagi juga Pak Warno ya, ini absen itu jangan absen sudah masuk semua, ada yang tidak masuk, jangan seperti itu. Siapa? Satu persatu itu anak SD sangat diperlukan, anak SD itu. Nah diperlukan nanti perkembangan pada hari itu seperti apa, 1, 2, 3 dan seterusnya itu seperti apa kita ketahui. Gitu. Kalau ada masalah ya kita nanti cari solusinya gitu seperti apa. Guru PPK lah kita dikit-dikit ada ke sana gitu. Kemudian Pak Oro juga belum ada pertanyaan pematik ya. Pertanyaan pematik yang di situ merangsang siswa dirancang untuk memberikan minat belajar siswa untuk fokus dan terlibat dalam topik atau materi yang akan kita berikan gitu. Atau memberikan atau menggali pengetahuan awal dasar anak ya. Kalau ada yang mampu di situ jawab sesuai dengan materi itu, nanti kita kasih reward atau apresiasi minimal bagus. Nah ini akan semangat di situ tuh. Ini Pak Suwarno. Kemudian, nah itu tadi ternyata belum pakai laptop ya. Dalam KBN itu kita konsep tadi diklik sana, klik sini itu anak-anak bisa enggak itu? Salam. Iya. Nah ini kalau bisa lebih enak itu, nah, berarti lebih cepat malah itu. Nah, kemudian yang berikutnya sudah ada tes kemampuan awal yang belum ada tadi ya sudah saya sampaikan. Dan memberi pertanyaan kalau salah jawabannya harus diluruskan atau dibenarkan ya terhadap anak itu. Kalau jangan semua iya benar ya, kalau salah harus diluruskan karena tadi mungkin latihan ya guru jawab ya benar menghargai teman itu tadi itu terus dibenarkan apa pertanyaannya itu. Nah ini dalam baca Al-Quran ya, baca Al-Quran itu kalau memang baca Al-Quran sudah baik, sudah benar tadi, tajwidnya sudah masuk. Nah, karena guru agama tadi, ya saya katakan itu tidak boleh beralasan karena dari umum, saya tuh tidak bisa baca Al-Quran, nggak apa-apa, nggak boleh. Kalau sudah menjadi guru agama, ya sebenarnya seorang muslim itu tidak pandang siapapun dia, profesinya apa itu, baca Al-Quran harus standar, harusnya. Itu namanya udkhulu fi silmi kafah kan kayak gitu. Apalagi kita jadi guru agama. Jadi tajwidnya memang tadi sudah bagus, sudah benar. Anak-anak juga harus ditekankan supaya tidak hanya sekedar ngaji, tapi ngaji yang benar-benar sanad dan ada tajwidnya, bisa membedakan antara baca Al-Quran dan hadis di situ itu. Nah ini. Ya. Saya kira itu untuk Pak Warno ya. Terima kasih. Pak Warno. Alhamdulillah udah PNS Pak. Perantauan saya Pak. Ya. Alhamdulillah udah perantau sejak 2019. Perantau dari mana emangnya? Dari Tulungagung Barat Pak.
Dulu. Saya dulu Malaman Labuan Barat Man 1. Saya Mana tuh bapaknya? saya dulu di Man 2 Pak honornya di anak buahnya Pak Oh, Sapri. di Man 2 Pak Sapri. Apa Eh, siapa ini, Pak? Siapa itu yang dari Raman itu? Pak Jumari. Pak Jumari. Eh, Ya, tadi saya mau ditugaskan ke sana, nggak tahu nyantolnya di Man 1. Itu 4 tahun saya di sana. Pas April langsung ke Man 2, saya Man 1, terus saya pindah ke Waikanan. 2 tahun saya minta ke Metro, mau disuruh megang MTS itu saya udah nggak mau. Saya mau jadi guru aja lah. MTS Menggala Pak. Iya, MTS itu yang 38. Oh yang 38 sini. Ya, saya itu dari Pak Kalmin langsung itu. Mau tarik ke Man sebelahnya, saya juga tetap nggak mau. Udah, saya jadi guru aja lah. Mau ditarik ke kasih segala itu saya nggak mau. Ya, alhamdulillah disyukuri ini udah kepanggil guru profesional ya. Alhamdulillah Pak. Pak Nur Kholis. Saya Muji. Jadi mohon maaf, saya Iya. lupa kalau ada jadwal Muji. Oke. Oh gitu. Mungkin dari Pak Margiti udah cukup ya. Ya. Motivasi, wa Bismillah. Bismillah, mudah-mudahan lulus. Allahumma lulus gitu aja doanya. Iya. Iya. Ya, Oke. lagi lanjut Sudah aja. direkod. Sudah direkod kan? Ya, Bu. Nanti dikirimkan linknya ya. Di videonya kan harus dikirimkan ke LMS toh. Iya. Oke, terima kasih. Kita akhir bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjut ke kelompok 4 ya. Ya, Bu. Namanya Pak Amir. Hmm? Rekamannya di post.